Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama pengurus Dekopinwil Provinsi Lampung, yang pada sore hari ini telah hadir di antara kita. Pengurus Dekopinwil Ketua Pak Juniansah, SMKN MM, ya. Kemudian didampingi dengan Ibu Eli Susilawati Esos. Ya. Ibu Eli ini adalah PLT Ketua Kota Bandar Lampung. Di ujung sana itu adalah Ibu Titi Andriani. Bu Titi ini adalah PLT Ketua Dekopinda Kota Metro. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan membahas Dekopinwil Lampung terkait keberadaannya di Provinsi Lampung. Pak Ketua Juniansah, ini baru-baru ini kita tahu bahwa Dekopinwil menggelar Rakorwil, dan baru-baru ini juga kita dengar bahwa Dekopin Pusat telah sah menjadi diketuai oleh Ibu Dr. Sri Untari. Ini gimana ceritanya Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Anda selaku pembawa acara dan apa yang menjadi sorotan yang saat ini terjadi di Dewan Koperasi Indonesia, bahwa Dekopin yang sah adalah Dekopin yang diketuai atau ketua umumnya Dr. Sri Untari Biswawarno MHP. Itu setelah keluarnya kasasi Nurdin Halid yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Iya, gitu ya. Ya, setelah itu kita menyambut baik atas keputusan tersebut, sehingga kita di seluruh Indonesia termasuk Lampung langsung bergerak untuk menindaklanjuti hasil keputusan tersebut. Tuh, kalau langsung menindaklanjuti, apa gerakan atau tindak lanjut dari keputusan itu, Pak Juniansah? Tindak lanjut daripada keputusan itu, Dewan Pimpinan atau Paripurna, Dewan Paripurna Dekopin Pusat itu membuat surat kepada seluruh gubernur, yang disampaikan, yang ditujukan ke gubernur, kemudian ditembuskan kepada stakeholder lain, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD, kemudian Sekda, kemudian dinas-dinas koperasi, serta pihak-pihak terkait yang ada di Provinsi Lampung ini. Jadi kita turun langsung menyampaikan tembusan surat tersebut ke pihak-pihak terkait, sehingga mereka mengetahui posisi atau kedudukan Dekopin pada saat ini. Sudah ya? Sudah terlaksana. Sudah ya, melakukan kunjungan ke beberapa, termasuk pemerintah Provinsi Lampung ya? Ya, untuk pemerintah Provinsi Lampung memang kita belum secara langsung, tapi bentuk surat sudah. Cuma dalam waktu dekat kita akan mengadakan audiensi kepada pihak gubernur, kemudian DPRD, serta dinas koperasi itu. Oke. Terkait untuk di daerah-daerah ini, Pak Ketua, soal Dekopinda daerah, apa instruksinya terkait soal adanya kemenangan atau sahnya Bu Dr. Sri Untari? Ya, langkah pertama kita kepada Dekopinda agar Dekopinda itu menyampaikan tembusan surat gubernur tadi kepada wali kota dan bupati setempat, ketua DPRD kabupaten kota, serta kepala dinas koperasi di kabupaten tersebut. Setelah itu mereka melakukan komunikasi ke berbagai pihak di kabupaten kota tersebut, sehingga tindak lanjut itu mereka nanti secepatnya akan menggelar daripada musda Dewan Koperasi di daerah masing-masing. Oh begitu ya. Sudah ada jadwalnya nggak untuk Dekopinda? Saya dengar ada Dekopinda Pesawaran yang akan tanggal 31 Maret ini. Iya. Tindak lanjutnya juga kita kan kemarin pada tanggal 19 Maret kemarin melaksanakan rapat koordinasi serta koordinasi pengurus Dekopinwil dan ketua-ketua atau PLT ketua Dekopinda se-Provinsi Lampung. Di antara keputusan yang kita ambil agar ketua-ketua Dekopinda tersebut menjadwalkan waktu untuk melaksanakan atau persiapan musda sampai pelaksanaan musda di 31 Mei 2022 ini. Oh, deadline-nya 31
Mei. Deadline untuk pelaksanaan kegiatan musda paling Ya. lambat tanggal 31 Mei 2022 ini harus sudah terlaksana semua di setiap kabupaten kota seprovinsi Lampung. Oh gitu. Gimana Bu Eli? Ya, Itu persiapan musda yang ditentukan oleh Pak Ketua Dekopinwil Lampung ini akan digelar juga ya? iya, yang pasti saya rasa sih kota ini sebenarnya barometer ya Pak ya. Untuk 15 kota kabupaten di sini paling dekat Ya. dengan Dekopinwil. Jadi saya insya Allah paling lambat itu habis Lebaran itu kita Ya. sudah mengadakan musda. Saat ini saya lagi pendekatan kepada koperasi-koperasi dan ke kepala dinas. Oh gitu ya. Artinya akan mempersiapkan musda sesuai instruksi Iya, dari Pak betul. Ketua ya. Iya. Kalau di Metro, Ibu Titi Andriani sebagai PLT Ketua Dekopinda Metro, itu gimana persiapannya soal instruksi dari musda dari Ketua Dekopinwil Lampung nih Bu? Sama, udah koordinasi dengan dinas, dengan rekan-rekan koperasi. Kebetulan kemarin kami juga ada acara di Hotel Idea. Di situ kan ketemu dengan teman-teman koperasi. Saya juga sudah menyampaikan di situ bahwa kami akan melaksanakan musda. Yeah. Insya Allah ya, karena ini terhalang puasa, jadi mungkin ya habis Lebaran. Gitu ya. Seperti itu ya. Iya, jadi gitu Pak Ketua Dekopinwil. Tampaknya Dekopinda siap melaksanakan musda sesuai instruksi dari Pak Ketua Dekopinwil Lampung. Gimana Pak? Iya, betul sekali. Jadi semua ketua PLT, ketua Dekopinda seprovinsi Lampung ini memang harus menyambut. Bukan hanya instruksi saya, tapi memang itu instruksi daripada pimpinan Dekopin Pusat. Perintah agar menindaklanjuti daripada apa yang menjadi program Dekopin Pusat. Nah, untuk di bawah ini tentunya kita ini akan melaksanakan musda. Jadi yang deadline kita buat itu ada dua. Pertama, mereka sudah menjadwalkan waktu itu tanggal 30 April 2022, mereka sudah menyampaikan waktu pelaksanaan musda kepada Dekopinwil. Kemudian pelaksanaannya itu paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Sebaliknya kalau nggak ada Dekopinda daerah yang melaksanakan musda, tentunya ada sanksi ya. Oh, itu pasti, namanya organisasi memang setiap ada ketidakloyalan atau mereka tidak merespon daripada perintah pusat, itu pasti ada sanksinya, sanksi organisasi yang jelas. Gitu ya Pak Ketua ya. Iya. Pak Ketua, ini kan kita tahu juga ya Bu Eli dan Bu Titi Andriani. Kita kan tahu juga bahwa insya Allah Juli nanti akan ada hari koperasi ya Pak Ketua ya. Ada Harkopnas, bahkan ada Harkopda di daerah. Iya. Gitu ya Pak Ketua ya. Betul. Ini gimana persiapan dan sebagainya Pak Ketua? Ya, kalau Harkopnas memang biasanya kita laksanakan setiap tanggal 12 Juli. 12 ya. Itu setiap 12 itu kita melaksanakan secara nasional, yang mana setiap pelaksanaan Harkopnas itu dihadiri oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden. Yeah. Sehingga masing-masing gerakan koperasi, masing-masing ketua Dekopinda sudah tahu bahwa pelaksanaan Harkopnas itu di tanggal 12 Juli dan untuk tahun ini dilaksanakan di Bali. Makanya tahun ini mau dilaksanakan ya, di Bali ya? Dilaksanakan di Rencananya Bali. kira-kira tanggal 12 Juli itu memang pelaksanaan, cuman kemarin kita melaksanakan rapat bersama kawan-kawan paripurna pimpinan Dekopin Pusat, itu sepertinya diundur tanggal 14 Juli karena terlalu dekat dengan Lebaran Idul Adha. Jadi diundur sekitar 2 hari, sekitar tanggal 14 Juli. Informasinya dihadiri Presiden langsung. Oh gitu ya, termasuk dihadiri. menteri-menterinya ini Ya, terkait ya. terkait. Iya gitu ya. Nah, kemudian Harkopnas biasa kita laksanakan setelah Harkopnas itu ada Harkop tingkat provinsi dan tingkat daerah. Oke. Nah, itulah makanya persiapan-persiapan itu dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan kegiatan juga mengacu kepada program yang sudah dibuat oleh pusat. Berbagai kegiatan banyak, diantara misalnya bakti sosial, kemudian olahraga, kemudian seminar-seminar, itu yang dilakukan sebagai pelaksanaan kegiatan Harkopnas tersebut. Juga ada pameran saya lihat. Ya, Kayaknya Pameran. insya Allah meriah ya. Iya. Iya, sebelum sesi terakhir ini selesai dan ke Bu Eli dan Bu Tati,
Ini Pak Ketua, yang terakhir ini adalah gerakan koperasi di Lampung ini Pak Ketua. Ini kan terkait juga pandemi saat ini, dan banyak juga katanya informasinya koperasi tidak melakukan RAT. Ya. Ini gimana komentar Pak Ketua? Ya, untuk unit koperasi di Provinsi Lampung ini lebih kurang sekitar 5.400. Seluruhnya 5.400 unit, terdiri dari primer kabupaten kota, kemudian sekundernya, kemudian primer tingkat provinsi, dan sekunder tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi itu unit daripada koperasi itu sekitar 124 unit koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, kemudian di bidang konsumsi, kemudian di bidang produksi juga macam-macam, ada 124 unit. Nah, untuk di Lampung ini pelaksanaan RAT yang dilakukan oleh gerakan koperasi, jujur ini memang masih sangat lemah atau masih sangat sedikit, sehingga kedepannya kita bekerja sama dengan pemerintah bagaimana kita meningkatkan daripada gerakan koperasi untuk melaksanakan RAT tersebut. Karena di RAT itulah pengurus mempertanggungjawabkan kinerja dia selama 1 tahun. Oh gitu ya. Nah, kalau sampai koperasi itu tidak melaksanakan RAT, patut dipertanyakan kenapa tidak melaksanakan RAT, sedangkan itu menjadi kewajiban mereka selaku pengurus. Karena begini Ketua, karena kondisi saat ini pandemi ini memang katanya menghantam dunia usaha, termasuk gerakan koperasi. Ini gimana harapan Pak Ketua? Ya, harapan utama yang jelas bagaimana kita melaksanakan suatu kewajiban itu bisa maksimal. Kalau memang terkendala dengan corona atau pandemi ini, maka ada jalan lain, bisa melalui Zoom misalnya, atau bisa melalui perwakilan daripada anggota itu sendiri, karena di undang-undang memperbolehkan adanya perwakilan-perwakilan untuk melaksanakan RAT. Tetap walaupun bentuk bagaimana RAT itu harus dilaksanakan, mau tidak mau. Ya tadi banyak cara yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan pihak pengurus koperasi untuk melaksanakan itu. Jadi benarlah seperti anjuran Ibu Ketua Dekopin Pusat bahwa gerakan koperasi ini harus, seperti yang saya tahu juga, gerakan koperasi ini harus menguasai dunia digital ya Pak Ketua ya? Ya, untuk saat ini memang harus. Makanya saya selalu menyampaikan untuk kedepannya mulai terjadinya sekarang ini, apalagi dengan tema kita kemarin, bagaimana kita meningkatkan koperasi yang berbasis digital. Jadi artinya koperasi itu harus melek dengan IT, melek dengan digital, sehingga semua transaksi bisa dilakukan dengan sistem digital semua, termasuk dengan transaksi per hari itu bisa dilakukan itu semua. Jadi dipermudah semua lah sekarang ini, bagaimana supaya gerakan koperasi itu maju, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, terima kasih Pak Ketua. Bu Eli, sebelum kita masuk ke sesi kedua, itu komentarnya setuju dengan gerakan koperasi harus menguasai dunia digital? Iya, memang harus begitu Pak. Jadi kita semakin maju kan Pak ya. Jadi jangan hanya manual terus. Ya memang sekarang sudah dunia ini udah dunia digital. Dunia sudah digital ya. Ya. Anak kecil saja sudah paham. Gitu. Jadi kalau bisa, saya setuju sekali. Ya, Bu Antri juga gitu ya, bisa ketinggalan kalau misalnya koperasi, usaha-usaha koperasi tidak menggunakan dunia digital ya. Ya, Pak Ketua, Bu Eli dan Bu Tati. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi kedua. Kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.